Assalamualaikum. Saya Nanang Suprayogi. Pemirsa, ada sebuah cerita. Ada anak kecil yang didiagnosa mengalami kanker stadium lanjut. Dokter sudah mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan penyembuhan. Namun, ada satu kebiasaan dari si anak tersebut. Dia asik sekali bermain game Star Trek, yaitu permainan mencari alien-alien yang kemudian ditembaki, dibunuh. Semakin sering alien-alien kemudian dibunuh, maka dia bisa memenangkan permainan tersebut. Anak tersebut bisa melakukan permainan berjam-jam. Dari apa yang sudah dilakukan oleh si anak tersebut, dokter kemudian berpikir, barangkali saya bisa gunakan kesempatan tersebut, kebiasaan tersebut, untuk melakukan terapi penyembuhan pada si anak. Kemudian, dokter tersebut mengajak sang anak untuk bermain bersama. Nah, ayo sekarang kita bermain Star Trek. Tapi sekarang, Star Trek-nya kamu ganti, yaitu kanker-kanker yang ada di sekujur tubuhmu. Kamu bayangkan kanker-kanker itu sebagai alien. Kemudian kamu cari, dan kalau kamu temukan, kamu tembaki itu. Setuju? Setuju, dok. Si anak itu senang sekali. Akhirnya, si anak itu semangat sekali bermain. Dia secara serius mencari dengan membayangkan dalam pikirannya kanker-kanker yang ada di sekujur tubuhnya. Dan kemudian ketika dia merasakan sudah menemukan itu, dia tembaki itu. Dan terus-menerus dalam setiap hari dia memainkan permainan tersebut bersama sang dokter. Setelah melakukan permainan secara bersama dengan sang dokter, dengan membayangkan bahwa kanker-kanker itu adalah alien-alien yang harus ditembaki, maka dalam periode waktu tertentu si anak tersebut kemudian dilakukan pengecekan laboratorium. Apa yang terjadi? Ternyata kanker-kanker yang ada di tubuh sang anak itu berkurang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya pikiran-pikiran positif yang dilakukan, yang dimiliki oleh anak tersebut mewujud dalam perilaku metabolisme tubuh sang anak. Demikianlah, jadi pikiran positif sang anak yang dalam pikirannya telah membunuh kanker-kanker tersebut, menembaki alien-alien ini, ternyata mewujud dalam tubuhnya. Kanker-kanker tersebut semakin lama semakin menghilang. Jadi pemirsa yang budiman, kalau kita berpikir positif, maka itu akan mewujud dalam diri kita. Kalau kita berpikir bahwa kita akan berhasil, maka keberhasilan itulah yang nanti juga akan mewujud pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, maka hal yang negatif tersebutlah yang akan terjadi pada diri kita. Jadi pemirsa yang budiman, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, haruslah dijadikan dalam pikiran-pikiran positif yang terus-menerus kita tanamkan dalam diri kita, kita tanamkan dalam pikiran kita, yang semoga nanti secara perlahan dan pasti kita bisa mencapainya, kita bisa mendapatkannya. Satu hal lagi, kalau kita ingin orang lain juga berpikiran positif pada kita, maka kita juga harus berpikiran positif kepada orang tersebut. Karena pikiran kita itu tertransfer pada pikiran mereka. Kalau kita berpikir negatif tentang mereka, maka mereka pun akan berpikir negatif tentang diri kita. Kalau kita ingin mereka berpikir positif tentang kita, mari kita awali dengan diri kita. Kita juga berpikiran positif tentang mereka. Semakin kita sering membiasakan berpikir positif, maka sesungguhnya kita sendiri yang akan menikmatinya. Mari kita senantiasa mengisi otak kita, mengisi diri kita dengan pikiran-pikiran positif. Demikian saya, Nanang Suprayogi. Salam.